Nama Rizky Syafarudin atau yang dikenal dengan Rizky 2R kembali menuai sorotan di jagat maya. Pedangdut tampan itu lagi-lagi menjadi bulan-bulanan warganet usai unggahannya di media sosial menuai kritikan keras dari netizen. Dalam postingan tersebut, Rizky menggugah video dirinya tengah menggendong putranya, Baihaqi Syaki Ramadan. Suami Nadia Mustika Rahayu itu menulis caption dalam video tersebut dengan berisi tulisan seperti ini. Masya Allah, si ganteng jagoan Abi, bobo aja ganteng banget ya saya. Rizky kabarnya sempat menuliskan nama produk dalam video tersebut yang membuat netizen geram dan menuding Rizky memposting video tersebut semata-mata hanya untuk kepentingan endorsement. Sampai berita ini naik, pihak Rizky maupun Nadia belum angkat bicara mengenai hal ini. Gonjang-ganjing keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Rizky dan Nadia sempat mereda saat kelahiran buah cinta mereka yang pertama pada 13 April 2021 lalu. Kelahiran putra pertama di awal bulan Ramadan kemarin sekejap mendatangkan kebahagiaan baru dalam rumah tangga Nadia dan Rizky. Bahkan Rizky lah yang memberikan sebuah nama yang indah pada putra pertama, Baihaqi Syaki Ramadan. Kelahiran buah hati itu pun seolah membuat Rizky mengurungkan rencananya untuk melakukan tes DNA. Alhamdulillah ya, Iki sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini, alhamdulillah Allah kasih hadiah berupa anak ya, dan bulan Ramadan di hari pertama pula gitu kan ya. Jadi alhamdulillah ini suatu pelajaran baru untuk Iki karena memang baru pertama kali punya anak dan sempat kita punya anak gitu. Waktu itu nggak berasa banget udah berlalunya, bergulirnya gitu. Jadi mudah-mudahan aku bisa mempelajari dan mengajarkan anak yang lebih baik lagi, memberikan contoh yang lebih baik lagi gitu sih. Dan berkah juga lah untuk keluarga itu. Sebenarnya prediksinya di tanggal 17 sih kalau untuk prediksi dokter. Jadi alhamdulillah dikasihnya pas bulan Ramadan ini dan di hari pertama pula. Jadi alhamdulillah bersyukur aja sih. Sebenarnya banyak opsi nama ya gitu karena kita juga Nadia juga udah nyiapin nama, Iki juga udah nyiapin nama, tapi tadi Iki sempat udah ketemu sama Nadia. Tanya, "Dek, ini mau namanya siapa?" Iki bilang gitu, "Gimana?" "Ya udah gimana Abang aja," katanya gitu. Ya udah akhirnya sebelum ke rumah sakit tadi Iki bilang, "Ya Allah, ini siapa namanya ya?" gitu. Minta sama Allah. Ya udah pas lagi wudhu udah kepikiran, oh lebih baik ini gitu. Jadi alhamdulillah tadi udah sounding juga ke kakak karena kakak juga yang di kampung sering ngasih nama anak bayi gitu dan bagus-bagus nama dan artinya. Jadi sounding ke kakak ngasih masukan juga nambah-nambahin sedikit. Dan alhamdulillah namanya Baihaqi Syaki Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu satu, udah gitu Syaki itu artinya Iki dapat sendiri Syaki pas waktu wudhu namanya itu yang menuangkan air gitu, jadi menuangkan kebaikan lah insyaallah. Sedangkan Baihaqi itu dikasih sama kakak itu yang artinya imam besar lah insyaallah, bisa menjadi imam besar juga. Kalau untuk itu sih karena memang bukan karena memang ada rujukan dari dokter seperti waktu itu ya. Kalau menurut Iki sih itu nanti akan diobrolin secara kekeluargaan aja sih, lebih kekeluargaan aja antara keluarga Iki dan keluarga Nadia, dan sebenarnya antara Iki dan Nadia aja sebenarnya gitu. Jadi harus benar-benar diobrolin secara kepala dingin. Iki nggak mau yang secara kepala yang satu yang emosi lagi capek segala macam, nggak mau. Yang penting sama-sama mau, sama-sama suka yang insyaallah Bismillah aja. Dan kedepannya nanti insyaallah dia akan diobrolin lagi seperti apa. Kalau untuk sementara waktu insyaallah Iki juga lagi ngobrolin itu tadi sama Nadia baiknya seperti apa. Karena Iki juga kerjanya di Jakarta juga kan ya. Harus bolak-balik Jakarta Bandung, Bandung Jakarta. Itu insyaallah lagi diobrolin juga sih. Insyaallah lagi dirundingin juga sih Bang. Yang mana baiknya aja sih. Kalau menurut kita untuk kemaslahatan bersama yang penting sama-sama enak aja. Ya alhamdulillah kan senang banget gitu karena udah nambah lagi nih keluarga baru untuk Iki dan Ido, dan keluarga besar Iki dan Ido yang di Medan. Cucu mama itu udah sekitar 16, tambah satu lagi 17 insyaallah. Dan alhamdulillah udah ya.
tambah satu lagi 17. Jadi kata mama, apakah mama harus ke sana untuk merawatnya, katanya gitu. Jangan dulu mak, karena di sini juga rawan covid, jadi Ki juga nggak mau mama terjangkit juga karena udah usia rentan juga kan, usianya udah tua. Jadi insya Allah bukan Niki nggak mau mama untuk kesini nggak bantu ngerawat, tapi tahan dulu lah insya Allah. Bismillah, kita mudah-mudahan bisa. Ada kakak juga di sini, ada Kak Asri juga, ada keluarga Nadia juga. Jadi masih banyak orang-orang yang sayang di sini, masih bisa yang ngasih tahu dan ngarahin Niki untuk membesarin anak dan sama Nadia juga. Tak kunjung melakukan tes DNA, Rizky pun belakangan menguak pengakuan mengejutkan bahwa dirinya telah menjatuhkan talak kepada istrinya, Nadia Mustika Rahayu. Sontak saja, pengakuan Rizky tersebut membuat keluarga ibu kandung Nadia, Ipa Saripah, kecewa berat hingga menangis. Melalui kakak kandung Nadia yang bernama Heru Baraya, Ipa Saripah mengaku begitu prihatin dan menyayangkan rumah tangga Nadia dan Rizky yang baru seumur jagung itu diambang perpisahan. Maka seperti inilah ungkapan sedih keluarga Nadia terkait pengakuan Rizky 2R. Kalau dari obrolan saya sama ibu saya, ya jelas dia ikut sedih lah, prihatin ya, bagaimanapun. Ipa kan sebagai ibunya Nadia, untuk merasakan apa yang dirasakan Nadia sekarang, karena kan Ipa juga belajar dari pengalaman ya. Dari awal pemberitaan ini Rizky Nadia kan nggak ada yang kita kan nggak beres, ternyata terbukti sekarang ya, apa yang dulu ternyata hubungan mereka ada masalah, ya mungkin masalah besar kecilnya ya seharusnya kan itu dari Nadia sendiri yang menyelesaikan. Mas, kalau ibu saya intinya sedih, prihatin. Ya kita ingin membantu kasih jangan secara langsung, tapi kan kita nggak bisa, keterbatasan, sekali lagi keterbatasan karena ada yang mereka tertutup buat kita gitu mas. Ya kecewa dari awal, pasti kecewa karena kan dari awal kita pun kan masalah ini, masalah apa yang terjadi sama Nadia sekarang kan Nadia itu tetap anaknya. Kalau Ipa sendiri sih berpendapat kalau sama saya ya dia ikut sedih, merasakan ya istilahnya mah sakit lah anaknya, gimana anaknya baru seumur tabung pada akhirnya harus ditalak gitu sama Rizky. Tapi kan gimana ya, kita tidak bisa membantu terlalu jauh karena kan dari Nadia sendiri tidak ada komunikasi sama ya keluarga. Ya menangis pasti mas, wajar seorang ibu karena kan saya pun dulu merasakan kita berkali-kali pada akhirnya apa ya harus berpisah. Mungkin sebagai ibu sudah mau sampai anak-anaknya merasakan, tapi kan pada kenyataan sekarang dari Nadia saya sempat nangis gitu mas, sedih lah. Baik ibu saya pribadi dari awal kita sangat ingin ketemu sama Nadia ya, terutama Bu Ipa kan yang jelas Nadia kan anaknya, tapi kan kita mau mencari ketemu di mana kan memang susah, kan dari pihak Nadia pribadi sendiri kita tertutup gitu mas. Ya ibunya sering cerita kalau telepon sama saya ya sampai sekarang ya sangat-sangat ngomong gitu sama cucunya mas gitu ya. Ya mungkin kalau dari sendiri berkomentar, kita siap kapanpun untuk datang gitu lihat ya untuk cucunya sekaligus melihat kondisi
keadaan Nadia sekarang. Kita selalu support tuh Nadia, Nadia yang terbaik gitu kan. Walaupun sampai sekarang belum terjalin hubungan secara komunikasi maupun langsung gitu Mas. Ya. Kalaupun misalkan masalahnya besar, tetap harus saling memaafkan ya dalam berumah tangga itu, karena apa ya? Karena banyak juga wejangan yang kita dapat ketika kita mempunyai masalah. Jangan satu panas satunya panas juga, harus saling lah, satu Jadi panas ketika satu ada yang api, harus ada meredakan. air seperti itu, pendinginnya. Udah gitu juga segala sesuatu itu kalau memang lagi konflik itu jangan sampai keluar dari kamar. Jangan, kalau udah punya anak tuh jangan sampai keluar dari kamar. Kalau belum punya anak ya kalau bisa sih di dalam rumah aja. Masalahnya di rumah aja yang diberesin, udah gitu keluar rumah itu udah beda lagi. Ini enggak, aku mau jawab dia juga kan. Menelisik ke belakang, perjalanan Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu menikah memang penuh kejutan. Keduanya mengawali perkenalan lewat proses ta'aruf hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Namun pernikahan Rizky dan Nadia pun sempat menuai kehebohan lantaran terkuaknya pengakuan Ipa Saripah yang mengaku tak dilibatkan dalam pernikahan Nadia dan Rizky. Meskipun kecewa, sang ibunda tetap mendoakan rumah tangga Nadia dan Rizky. Namun melihat rumah tangga Nadia dan Rizky yang kini diambang perpisahan, seperti apa wejangan atau pesan dari sang kakak untuk Nadia dan Rizky? Dari awal kan memang pernikahan Nadia itu kan jadi pertanyaan semua masyarakat ya, terutama kita sebagai keluarganya, karena kan ibu ayah kandungnya kan seperti itu masih ada lah gitu, masih sehat, kenapa tidak dilibatkan? Ya mungkin ini bisa jadi pembelajaran hikmah buat Nadia terbuka gitu, publik. Kalaupun nanti suatu saat mungkin kalaupun tidak kembali sama Rizky baru ya mudah-mudahan ibunya Ipa dilibatkan betul-betul ya, betul-betul minta doa itu dari betul-betul seorang ibu yang melahirkan. Ya kalau menurut pandangan saya ya ini sudah menjadi risiko jika menjalani taruh gitu, karena belum jauh saling mengenal, belum terlalu jauh karakter masing-masing gitu ya. Kalau menurut saya sih, kalau ta'aruf itu kita harus benar-benar yakin gitu Mas, menerima kekurangan dan kelebihan nantinya gitu. Jadi jangan setelah kita jauh berumah tangga pada akhirnya karakter kepribadian yang selama ta'aruf kita belum menunjukkan ketika sudah berumah tangga karakter masing-masing seperti itu diketahui gitu Mas. Mungkin solusinya ya harus saling memahami aja Mas kalau menurut saya. Kita belum mengenal karena proses kita juga lumayan singkat untuk melangsungkan pernikahan dari pertama ketemu. Jadi banyak yang mungkin belum kenal juga keluarga, mungkin sekilas kenal tapi tidak terlalu dekat. Karena memang belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Jadi pengen ketemuin bapak sama keluarga yang ada di kampung, kakak-kakak juga masih banyak di kampung belum kesini kan. Kalau Ibu Ipa sendiri sih berpesan kalau harus mewakili gitu ya, Ibu Ipa tetap sih ingin dia dihargai lah gitu sebagai ibu. Dia ada datang ke Ibu Ipa, mengakui lah ini mewakili Ipa, ibu kandungnya Mas. Minta doa restunya, minta doanya agar mungkin kedepannya kehidupannya lebih baik lagi gitu kan. Karena dari awal kita yang disungkem itu kan sebetulnya bukan demi orang lain, sebagai saudara gitu ya. Semuanya mendoakan saudara saya kehidupannya ya, terutama Nadia, semoga
mendapatkan yang baik sama Tuhan. Kalau masih bisa diperbaiki, walaupun sekarang sudah telah kalah harus bisa, ya mungkin ini ada hikmah di balik ini semua. Selalu ambil hikmah dari kejadian-kejadian pahit sekarang, terus dan lebih terbuka ke keluarga kandungnya, terutama melalui Unipa, karena kita semuanya sayang ke Nadia. Kita selalu mendoakan yang terbaik buat Nadia ke depan, Mas.